anaknya tidak mau menampung ibunya yang sudah tua. Ini sudah banyak gejala di Indonesia. Makanya syukuri kamu menjadi anak yang belajar di pesantren. Insya Allah kamu akan termasuk anak yang peduli kepada bapak dan ibu. Ini satu alasan. Satu alasan kenapa orang tua tidak memaafkan anaknya yang durhaka, karena tidak memberikan makan dan minum kepada orang tuanya serta tidak memberikan pakaian. Summa yaqulul akhar, yang lain berkata, da'hu yu'adzab, biarkan saja Rasul anak saya disiksa. Faqad kana yadribuni, sebab dia telah menyakiti saya, dia telah memukul hati saya. Idza kallamtuhu fi maslahati halihi, ketika saya berbicara memberikan nasihat kepada anak saya. Ingat, kalau orang tua kita memberikan nasihat, jangan dibentak, karena bentakan anak, ketika anak membentak kedua orang tuanya, tidak menerima nasihat kedua orang tuanya, itu sama dengan memukul hatinya. Sehingga ada ibu yang berkata, biarkan saja anak saya disiksa, karena dia telah menyakiti hati saya. Ketika saya menasihati dia, kallamtuhu fi maslahati halihi, dia menyakiti hati saya. Wa yatruduni an baitihi, bahkan dia pernah mengusir saya dari rumahnya. Ada kan orang kadang begitu orang tuanya datang ke rumah anaknya, dia memberi nasihat. Namanya orang tua kadang dibilangnya cerewet. Udahlah bu, cepat pulang saja sana. Ibu kalau ke sini suka cerewet, semua mau diatur ini itu. Yang kata-kata seperti itu tuh menyakitkan hati orang tua. Jangan sampai dilakukan. Wa qad kana yaf'al wa kana yasna fayabqa fi qulubihim al-hiqdu mimma madha, sampai dendam itu terbawa, ya, padahal sudah di alam akhirat, sudah tidak di alam dunia lagi. Setelah orang tua mereka ini bercerita tentang bagaimana perbuatan anaknya ketika di dunia ini, apa sabda Rasulullah? Fa'aqulu lahum inna dunya qad madat wa qad madha ma madha. Wahai bapak, wahai ibu, dunia ini sudah berlalu, kehidupan dunia berlalu. Mari lupakan yang sudah berlalu. Ini sabda Rasulullah. Jangan bawa dendam itu, lupakan. Fasmahu lahum wasfahu anhum karamatan limaji ilaikum. Nih, Rasulullah sampai mohonnya begitu, mintanya, wahai bapak-bapak, wahai ibu yang masih punya dendam kepada anak-anaknya, lupakan yang terjadi di dunia, lupakan, karena dunia sudah berlalu. Hilangkan dendam dalam hati. Karomatan limaji'i, sebagai rasa penghormati, hormati saya yang sudah datang kepada bapak dan ibu, maafkan anak-anak. Ini permintaan Rasulullah kepada kedua orang tua dari orang yang anaknya durhaka itu. Sampai Rasulullah begitu, kalau bapak dan ibu tidak mau memaafkan anak bapak dan ibu ketika di dunia dulu, lihat saya sekarang yang minta kepada bapak dan ibu. Karomatan limaji, hormati kedatangan saya, pedulikan saya yang minta. Rasulullah tuh minta agar orang tuanya memberikan maaf kepada anaknya. Tapi apa yang terjadi? Fayaqulullah azza wa jal, Allah kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad, ya habibi ya Muhammad, la tasyukku alaihim. Wahai nabiku, sudahlah, jangan persulit mereka. Janganlah mereka itu dipaksa untuk memaafkan anaknya. Itulah kira-kira bahasanya. Ya, udahlah, nggak usah, biarkan saja. Itu kan urusan orang tua sama anak. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku, firman Allah, demi kemuliaanku,
ma ukhriju auladahum minan nar, saya tidak akan mengeluarkan anak-anak mereka yang durhaka dari api neraka illa biridho qulubihim, kecuali dengan ridho hati mereka orang tuanya. Jadi Allah tidak mau mengeluarkan anak yang durhaka dari api neraka kecuali karena ridho dari orang tuanya, bukan karena permintaan Rasulullah. Ini fayaqul, kemudian Rasulullah memohon kepada Allah, ya Rabbi murhum ayyamshu ma'i ila jahannam. Ya Allah, beri kesempatan kepada bapak dan ibu mereka untuk jalan-jalan bersama saya datang ke neraka, biar mereka melihat keadaan anak-anak mereka langsung. Lianduru adabahum, agar mereka melihat bagaimana siksa yang diterima oleh anak-anak mereka. Asa ayyarhamuhum, dengan harapan mudah-mudahan mereka itu sayang kepada anaknya. Karena orang tua kalau sudah melihat anaknya disiksa, barangkali orang tuanya sayang kepada anaknya. Itu harapan Rasulullah. Faya'murullah azza wa jalla bimasyihim ma'i, kemudian Allah menyuruh, memerintahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mereka untuk berjalan. Ayo silahkan datang ke neraka, silahkan lihat bagaimana keadaan anak-anakmu di sana. Nah, orang tuanya dibawa berjalan bersama Rasulullah melihat keadaan mereka. Fayatuna ila jahannam, mereka datang ke neraka. Fayaftah malik alaihim abwaab jahannam, malaikat Malik kemudian membuka pintu neraka, mereka masuk, mereka melihat. Nah, karena mereka ini termasuk orang yang ada di surga, sekalipun datang ke neraka itu tidak merasakan panas, ya. Karena yang merasakan panas itu adalah penduduk neraka. Ya, kalau yang surga enggak, diizinkan oleh Allah. Nah, fa idza nadaru ila auladihim wa adabihim, maka ketika orang tua mereka melihat keadaan anak-anak mereka, melihat siksa yang mereka terima, yabkuna, baru orang tua mereka menangis. Setelah orang tua mereka yang tadinya tidak mau memaafkan, tapi begitu melihat anaknya sekarang disiksa, mereka menangis. Yabkuna wa yaquluna, kemudian mereka berkata, tallah ma'alimna, ya Allah, sungguh aku tidak menyangka, saya tidak mengira, saya tidak tahu, annahum fil adabis syadid, bahwa mereka itu disiksa dengan siksa yang sangat berat. Fatasihu kullu wahidatin minal ummahat libintiha aw libniha, kemudian salah seorang ibu dari mereka berkata kepada anaknya, berkata kepada putrinya, fadida sami'al aulad aswata abaihim wa ummahatihim yabkun. Anak-anak yang bergelantungan yang karena disiksa itu, begitu mendengar suara bapak mereka, begitu mendengar suara ibu mereka, yabkun, mereka menangis. Ya, anak-anak yang disiksa yang karena durhaka itu, begitu mendengar suara bapak dan ibu mereka, mereka itu menangis. Yabkun wa yaqulu kullu wahidin li ummihi, setiap orang kemudian berkata kepada ibunya, ya ummah, annar ahraqat kabadi, wahai ibu, api neraka ternyata telah membakar diriku, membakar hatiku. Wal uqubatu ahlakatni ya ummah, dan siksa-siksa itu membuatku menderita, membuatku sakit, wahai ibu. Kuntu la'ahun alaika an aq'uda fi syamsi, ini ya, dulu ketika kau di dunia, lahwan, engkau tidak rela kalau aku kepanasan. Ketika aku dulu, kata anaknya, ibu,
ketika aku masih kecil, kalau aku kepanasan, ibu enggak rela aku kepanasan. Ibu selalu mengambil aku, "Hei nak," selalu memanggil aku, "Nak, jangan main di situ, panas. Sini mainnya di bawah pohon saja, di sini depan rumah, di tempat yang tidak kena panas." Ketika di dunia, ibu dulu takut kalau aku kena sinarnya matahari. Sekarang aku kena panasnya api neraka yang jauh, ibu. Panasnya dari matahari ketika di dunia. Dan juga anak tu bercerita, "Wahai ibu, ketika aku dulu di dunia, kalau aku kena duri, kalau aku tidak pakai sendal, selalu kau suruh aku pakai sendal. Kenapa? Takut kakiku tertusuk duri. Sementara sekarang aku digigiti oleh kalajengking oleh ular-ular yang besar." Kata anaknya itu. "Kaifa sami'ti bi'adabi wa sabirti anni?" Bagaimana mungkin kau sekarang bisa sabar? Bagaimana kau bisa mungkin mendiamkan saya sekarang dalam keadaan tersiksa? Tidakkah kau akan kasih sayang kepadaku? Amatarhamani jildi wa adami. Apakah kau tidak sayang kepadaku, wahai ibu? Maka pada saat itu tabkil aba wal ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu mereka barulah menangis setelah melihat keadaan anaknya yang disiksa, ya. Ibu-ibu mereka baru kemudian menangis. Wa yaquluna, dan mereka itu kemudian memohon kepada Rasulullah apa? Ya habibana ya Muhammad, isfa' fihim. Kemudian bapak dan ibu mereka memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan syafaat kepada anak-anak putra-putra mereka yang sedang disiksa itu. Fayaqulullah azza wajal, ketika orang tua yang anaknya disiksa itu minta kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan syafaat, dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Inni la ukhrijuhum illa bi syafaatikum. Aku, firman Allah, tidak akan mengeluarkan anakmu dari neraka kecuali dengan pertolonganmu sendiri. Jadi kalau orang tuanya tidak memberikan pertolongan, Allah tidak akan mengeluarkan orang-orang yang durhaka yang disiksa itu dari api neraka. Li'anni qad ghadibtu alaihim, karena sesungguhnya aku, firman Allah, aku telah marah kepada mereka, li'ajlikum, karena mereka tidak menghormatimu ketika masih di dunia dulu. Jadi Allah tuh marah, Allah benci kepada anak yang tidak sayang kepada kedua orang tuanya, ya, yang tidak taat kepada kedua orang tuanya tuh Allah benci. Maka pada saat itulah bapak dan ibu mereka pada memohon kepada Allah, ilahana wa sayyidana tafaddal alaina bi ikhraji auladina minan nar. Ya Allah, silahkan anak-anak kami keluarkan dari neraka. Fayaqul Allah azza wajal, maka karena orang tuanya sudah memohon kepada Allah agar anak-anak mereka dikeluarkan dari neraka, Allah berfirman, berkata, lil walidati wal walid raditu ma an auladikuma fayaqulani na'am. Apakah kamu, wahai bapak, wahai ibu, sudah ridho kepada anakmu, sudah memaafkan anakmu? Maka kedua orang tuanya kemudian berkata, na'am, iya, saya sudah ridho, saya sudah memaafkan mereka. Fayaqulu azza wajal, kullu man rasama lahu waliduhu bi khurujihi fa akhrijhu. Maka siapapun anak yang sekarang sedang disiksa karena durhaka kepada kedua orang tuanya dan orang tuanya sudah ridho, keluarkan. Jadi supaya dikeluarkan dari neraka bagi orang tua yang sudah ridho. Wa kullu man la yatlubuhu fadahu.
Tapi orang tua yang tidak memohon agar anaknya dibebaskan, jangan dikeluarkan. Wah, ini coba. Jadi kalau ada orang tua yang dendamnya sampai di akhirat tidak mau juga memaafkan anaknya, nanti tidak ada maaf, anaknya tidak dikeluarkan dari neraka. Sampai kapan? Hatta aqdi ma'asya. Ya, sampai batas waktu yang aku suka, firman Allah. Kalau orang tuanya tidak memberikan ampunan, tidak meridhoi, tidak mengikhlaskan, tidak memaafkan, ya tidak dikeluarkan dari api neraka. Tapi bagi mereka yang sudah dimaafkan oleh kedua orang tuanya, dikeluarkan dari api neraka. Fa ukhrijuhum, maka aku keluarkan mereka dari api neraka, wa qad saru fahman. Tapi mereka itu ketika dikeluarkan dari api neraka ini sudah merupakan fahman, sudah merupakan apa itu? Arang, ya, sudah terbakar hangus seperti arang. Fayajri alaihimul ma min nahril hayawan. Baru kemudian mereka yang sudah jadi arang ini dimasukkan ke dalam apa namanya, parit, ya, parit kehidupan. Ya, disitulah kemudian dicuci dengan air kehidupan. Fayambut alaihimul lahmu wal jildu wasya'ru, kemudian tumbuh lagi, ya, apa namanya, dagingnya tumbuh, kulitnya tumbuh, rambutnya tumbuh, wa yadkhulunal jannata, baru kemudian mereka masuk surga. Jadi anak-anakku, santriwan santriwati, ternyata sebegini sulitnya, ya, bagi orang yang mendapatkan apa namanya siksa karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sampai sujud 3 kali, sampai mendatangi orang tuanya supaya orang tuanya datang langsung melihat bagaimana keadaannya. Setelah orang tuanya tahu bagaimana keadaan mereka, orang tuanya mohon kepada Rasulullah agar Rasulullah itu memberikan syafaat. Ternyata Allah tidak juga memberikan ampunan, tidak mau mengeluarkan. Tidak, sabda Allah, firman Allah, saya tidak akan mengeluarkan orang yang durhaka itu karena syafaat Rasulullah, tapi ingin Allah mengeluarkan mereka dari neraka itu karena ridho orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ridho, biarkan. Yang orang tuanya ridho, keluarkan mereka dari neraka. Nah, ini sebegitu beratnya anak-anakku semua. Jangan sampai kita mohon kepada Allah agar ilmu yang kita dengar, hadis ini yang kita dengar, kita praktekkan karena kita ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan mereka. Karena ketika kita mendoakan mereka secara terus-menerus, maka kita akan termasuk anak yang soleh. Kita tidak akan termasuk anak yang durhaka. Karena kita selalu mendoakan. Sehabis sholat kita doakan, baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Itulah kenapa dalam kebiasaan Nahdlatul Ulama NU, ya, selalu kita disuruh tahlil, ya, suruh baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, supaya kita ini tidak termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mohonkan kepada Allah, ya Allah, permudahlah urusan bapak dan ibu. Ya Allah, jadikan hamba ini anak yang taat kepada bapak dan ibu. Ya Allah, mudahkan kami dalam belajar sehingga kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh. Insya Allah dengan senantiasa memohon kepada Allah, mendoakan kedua orang tua, anak-anakku akan dijadikan anak yang soleh. Di dalam hadis lain disebutkan Rasulullah itu memerintahkan begini, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Ini menghormati atau taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Hukumnya itu hukum kausalita, hukum sebab akibat.
Jadi kalau kita hormat kepada kedua orang tua kita, kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka nanti anak-anakku begitu berumah tangga dan punya anak, maka anak-anak dari antum semua ini akan menjadi anak yang juga taat. Ini hadis soalnya. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, tabarrukum abnaukum, maka anak-anakmu nanti akan berbuat baik.